Halo guys, David sini dan ini adalah Samsung Galaxy A34 5G. Alternatif yang lebih murah dari Galaxy A54 5G. Itu loh, HP yang kemarin udah kita bahas dan komen saya positif banget. All-rounder buat kelas mid-range yang aman, yang cocok hampir buat semua orang, kecuali buat haters Exynos. Nggak ada HP yang bisa nyenengin semua orang sih, tapi semua orang pasti seneng sama harga yang lebih murah ya. Minimal ngelirik lah kalau di sebelahnya ada yang kelihatan mirip. Kayak Galaxy A34 ini harganya 5 juta buat varian 8128 dan nambah 400.000 buat dapetin varian 8256. Selisih 1 juta kalau kita bandingin sama Galaxy A54. Itu lumayan banget sih, 10 lembar Soekarno-Hatta. Apalagi kalau kita komboin pakai promo di Tokopedia ya, yang sering ngadain flash sale dan bisa ngasih cashback sampai 1 juta buat pembelian gadget. Jatuhnya mah ini bukan lumayan lagi, tapi luar biasa. Biar nggak ketinggalan promonya, langsung klik aja link di bawah. Lagi bulan Ramadan gini promonya emang lebih-lebih sih. Baru gajian, nanti ada THR lagi. Sedap. Sip, sekarang kita mulai bahas si Samsung Galaxy A34 5G. Kalau ngelihat desainnya gini, kayaknya bakal banyak sih customer yang nanya ke sales Samsung, ini kok Galaxy A34 bisa lebih murah ya mas mbak? Padahal kayaknya sama-sama aja kayak Galaxy A54. Dan sales Samsung pun akan menjawab, oh ini bedanya di ukuran kak. Kalau Samsung A34 layarnya lebih gede, 6,6 inci. Kalau Galaxy A54 layarnya 6,4 inci kak. A34 lebih enak buat nonton, buat chatting, buat main game. Nih kakak lihat nih video David Gadgetin soal HP ini. Main gamenya lancar loh. Ya itu spoiler dikit buat bagian performa. Sekarang masih soal desain. Bagian yang sebenarnya pengen saya skip aja sih. Ya ngulang-ngulang mulu rasanya. Gini-gini doang mah HP Samsung di 2023. Mau seri flagship belasan juta sampai ke HP 2 jutaan mereka. Kameranya gini-gini semua. Berjejer 3 biji. Mau dibilang unik, ya HP Samsung kayak gini ada ciri khas atau boring sama validnya lah. Bedanya lebih ke material aja. Makin mahal bahannya bakal lebih mewah ya. Kayak Galaxy A34 dari tampang sih dia kelihatan sama-sama keren. Buat varian silver ini malah warnanya mengkilat. Ada juga warna violet sama satu lagi warna graphite. Tapi kalau dipegang berasa kalau HP-nya lumayan tebel dan material belakangnya ini masih dari plastik. Nggak kayak A54 yang udah pakai kaca Gorilla Glass 5. Sementara dari frame-nya juga sama-sama masih dari plastik. Jadi A34 ini tampangnya elit tapi materialnya irit. Terus isi kotak juga sulit karena nggak dapat charger, nggak dapat casing, nggak dapat screen protector. Saya nggak bakal move on sih dari ini. Aksesoris bawaannya pelit. Tapi untung fitur HP-nya tetap lumayan komplit ya. Galaxy A34 udah punya fitur IP67 khas A-series yang artinya bisa tahan kalau kecemplung air sedalam 1 meter selama 30 menit. Terus speakernya juga udah stereo dan suaranya enak bener, bening dan rame. Mesin getarnya juga udah mantep. Ada NFC, terus ada gyro fisik tentu aja, dan sensor sidik jarinya juga udah bisa diselipin ke dalam layar. Fitur strong. Di sisi kanan ada tombol power sama volume, di atas ada mikrofon dan SIM tray hybrid yang bisa masuk 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan micro SD. Di kiri dan di bawah ada lubang speaker, port Type-C, dan 2 lubang kecil yang kelihatannya kayak mikrofon ya. Jadi seolah-olah HP ini punya 3 mikrofon. Tapi mikrofon di Galaxy A34 ini cuma ada 2 saja, bukan 3, walaupun lubangnya ada 3 ya. Ini saya lagi tap mikrofon di sebelah atas, berasa kalau dia bekerja. Sementara kalau saya tekan lubang yang di dekat speaker itu nggak ada ngaruh. Kalau saya tekan lubang yang satunya lagi di bawah baru ada ngaruh. Jadi 2 aja yang bisa nangkap suara. Satunya lagi lubangnya mungkin buat seimbangin aja secara penampilan. Di bagian display sebenarnya Samsung Galaxy A34 udah bagus banget teknologinya. Panel level tinggi ini. Super AMOLED 6,6 inci yang terang, brightness maksimal di 1000 nits, tetap enak dilihat walaupun kita pakai di luar ruangan. Refresh rate 120 Hz yang bisa mulus di aplikasi manapun. Resolusi juga udah tajam, warna gonjreng, bening, tapi Anda udah tahu saya mau ngomong apa. Mungkin Anda udah pikirin duluan dari awal tadi, sampai nggak dengar soal kecanggihan panelnya ya. Udah salfok duluan sama kamera depan model Pony, sama bezel sekitarnya yang lumayan tebel. Ya saya maklum, di Galaxy A54 pun bezelnya setebel ini juga. Walaupun udah mendingan di 54 sih, karena dia pakai tompel kan. Beda sama A34 nya yang pakai Pony. Ya bisa dilihat dari model kamera depannya lah. Atau dari mesinnya, Galaxy A34 5G juga beda. Dia pakai prosesor MediaTek Dimensity 1080, Galaxy A54 pakai Exynos 1380. Tapi
Ini justru kabar bagus ya buat hamba Antutu. Skor benchmark A34 ini cuma sedikit lebih rendah dari A54, paling bedanya 5% doang. Buka tutup aplikasi, kerjaan yang umum, semuanya bisa dikerjain gesit kenceng oleh nih HP, sesuai harapan buat HP 5 juta. No males-malesan, no lambat lagi. Performa gamenya juga lebih dewasa kalau istilah saya. Prosesornya udah dioptimalin buat berbagai macam game, setting nggak ada yang nanggung, bisa main di 60 fps semua, mau MLBB, PUBG M, mulus semua nggak ada masalah. Buat Genshin, performanya pun mirip kayak saudaranya yang lebih mahal sejuta. Di setting medium mode performance, kita bisa dapat rata-rata 40 fps. Dan kerennya, dengan setting yang sama, hasil frame rate yang sama, di kondisi ruangan yang sama, suhu A34 malah lebih adem dari A54. Haters Exynos bersorak ini. Dan saya akuin kalau buat gaming, A34 jauh lebih worth it daripada A54. Maksudnya dia lebih murah tapi dapatnya sama. Udah lebih adem juga, layarnya gede juga, jadi gaming jos sih. Pemakaian baterai juga sama aja, tetap tahan dipakai seharian. Speed ngecas juga sama, maksimal 25 watt, paling kenceng itu kalau kita colok charger Samsung. Kalau Anda punya atau Anda beli atau minjem, yang pasti bukan dapat sendiri, itu sejam lebih belasan menit udah bisa penuh. Jadi soal performa A34 ini nggak kalah dari A54. Mantap, cuma soal kamera, A34 harus berbesar hati lah. Atau berbesar sensor mungkin kalau buat generasi ke depan, soalnya kualitas kameranya lumayan jauh dari A54. Kamera A34 ini buat harga 5 juta bener-bener biasa aja sih, entah karena saya udah ngeliat A54 yang bagus banget atau A34 ini memang nggak sebagus itu, yang pasti nggak ada spesialnya sih. Ini bakal jadi faktor yang paling dipertimbangin kalau misalnya Anda galau mau ambil A34 atau A54 atau HP lain justru. Kamera utama Galaxy A34 punya resolusi 48 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Kamera depannya sendiri 13 megapiksel. Sayangnya saya udah nggak pegang Galaxy A54 ya, barangnya udah saya balikin ke Samsung. Padahal saya pengen versusin dikit. Untungnya spot foto kita mah di sana-sana aja ya. Ya sana lagi, sana lagi. Udah ada jalurnya lah. Jadi bisa dapetin gambaran kira-kira selisih kualitasnya kayak gimana. Bisa dibandingin dikit-dikit lah. Tapi harap diingat kalau fotonya diambil di hari yang berbeda. Kalau kita lihat hasil foto pas terang, saya suka sih sama foto A34. Mau kamera biasa, kamera ultrawide, buat saya tetap bagus. Warnanya cerah, detail berasa tajam, suasananya kelihatan enak. Dynamic range juga tetap ketarik walaupun bagian bayangannya masih agak gelap sedikit sih, tapi ini udah bagus buat HP mid-range. Buat foto indoor pun masih bagus-bagus aja, walaupun nggak spesial gimana ya. Detail udah agak nurun, tapi suasana masih bisa ditangkap jelas. Warna juga nggak jadi kusam gimana kok. Tapi di kala malam telah tiba, lampu-lampu jalan mulai dihidupin buat nerangin dunia. Processing software kameranya pun jadi lebih agresif buat ngebantu beban hardware kameranya, yang kayaknya nggak sanggup ya buat nangkep banyak cahaya. Foto malam Galaxy A34 berasa kasar, detail dinaik-naikin lewat post processing, terangnya juga terkesan dipaksain, jomplang banget sama Galaxy A54. Sementara kalau kamera ultrawide-nya pas malam gini rontok sih, dia bahkan nggak berusaha buat processing lagi. Mending kita aja yang ngalah, mundur beberapa langkah buat ngambil foto pakai kamera utama. Cobain video kamera depan dari Samsung Galaxy A34. Mumpung di luar, sekalian nunjukin kalau dynamic range-nya agak kurang sih, soalnya sekarang lagi nggak super terang, tapi nggak mendung juga, tapi putih semua. Ya muka masih enak sih, tapi
Soal dynamic range ini harus jadi catatan. Abaikan rambut berantakan. Kesimpulan buat Samsung Galaxy A34 5G, kalau Anda nyari HP yang kameranya bagus, A34 ini bukan pilihan bijak. Duit 5 juta, itu gampang kok buat cari alternatif yang kameranya lebih oke. Nggak usah ngomongin A54 deh. Redmi Note 12 Pro kemarin, yang 4,5 jutaan, itu lebih bagus loh LED-nya. Tapi kalau kualitas kamera nggak jadi prioritas, A34 ini punya banyak nilai plus yang bikin saingannya sirik. Masa HP mid-range dikasih update OS sampai 4 tahun? Samsung kok perhatian banget ya sama HP-nya? Security patch juga sampai 5 tahun, gile bener. Gak ada iklan lagi. Bodi HP-nya juga tahan air, speaker bagus, fitur lengkap, layar terang, kenceng, bening, performa gesit, baterai awet. Nggak ada masalah sama sekali, udah bikin nyaman semua. Jadi apakah worth it buat hemat 1 juta dan dapetin Galaxy A34 5G dibanding A54? Jawabannya tergantung apa yang Anda cari sih. Kalau Anda pakai HP buat main game dan apps biasa aja, A34 udah sangat oke. Tapi kalau kameranya juga penting, skip. Sesimpel itu sih. Demikian review gadgetin buat Galaxy A34 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Wah. Ada beban kakaknya kah ini? Nggak sih. Nggak. Dibanding yang lain juga.